Di sebuah desa kecil yang bernama Kayen, terdapat makam seorang ulama besar. Disinilah makam itu berada. Beliau adalah seorang waliullah. Menurut babat Tanapati, beliau bernama Syekh Jangkung atau Saridin, karena karomah dan kesaktian yang dimilikinya. Hingga saat ini kisah Syekh Jangkung masih melekat pada masyarakat Jawa, khususnya Pati. Lantas siapakah Syekh Jangkung sebenarnya? Jika Anda penasaran, tonton terus video ini, agar tidak gagal paham. Namun sebelumnya jangan lupa like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Kisah ini berawal, ditemukannya bayi di pinggir sungai dekat persawahan, oleh seorang bangsawan dari Tayu, yang bernama Ki Ageng Kiringan. Selama ini Ki Ageng Kiringan memang sangat mendambakan seorang anak laki-laki, karena hanya memiliki seorang anak perempuan. Kemudian bayi tersebut diberi nama Saridin. Saridin tumbuh besar bersama anak perempuan Ki Ageng Kiringan yang bernama Sumiyem, dan mendapatkan kasih sayang yang sama. Hingga menginjak usia remaja, Saridin terlihat sebagai anak yang polos. Di bawah didikan Ki Ageng Kiringan, yang merupakan bangsawan dan ulama terpandang, Saridin tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, memiliki tubuh yang tegap dan tinggi besar, dan menguasai ilmu agama serta beberapa ilmu kesaktian. Kemudian Ki Ageng Kiringan menikahkan anak perempuannya dengan pemuda yang bernama Branjung. Memasuki usia senja, sebelum wafat Ki Ageng Kiringan mengumpulkan anak dan menantunya. Ki Ageng Kiringan mengatakan kepada Saridin, bahwa dia sebenarnya anak angkatnya, dan orang tuanya bernama Raden Umar Said. Saat menjelang wafatnya, Ki Ageng Kiringan mewariskan kebun yang penuh dengan pohon durian, kepada anak dan menantunya. Mengetahui pohon durian yang banyak, dan penuh dengan buah, timbul niat serakah dari Branjung, untuk menguasai seluruh kebun durian. Ia pun merubah diri dengan kesaktiannya menjadi harimau guna menakuti Saridin. Tanpa berpikir panjang, Saridin pun mengambil tombak, lalu menombak harimau itu hingga mati. Betapa kagetnya Saridin jika harimau itu tiba-tiba berubah wujud menjadi Branjung yang merupakan suami dari kakak angkatnya. Dan dari sinilah kisah petualangan Saridin dimulai, karena dianggap telah membunuh. Maka Saridin pun dihukum gantung oleh petinggi Pati. Karena merasa tidak bersalah, saat akan pelaksanaan hukuman, dengan kesaktian yang dimiliki, Saridin pun melepaskan seluruh tali yang membelenggu dan memilih kabur. Ia melarikan diri ke Kudus, hingga ia bertemu dengan Sunan Kudus, lalu diangkat sebagai muridnya. Kemudian Saridin pergi ke Demak, untuk menimba ilmu kepada Sunan Kalijaga, yang tak lain adalah kakeknya. Disinilah Saridin mendapat nama baru yaitu Jangkung yang memiliki arti mendapat perlindungan atau naungan, hingga dikenal dengan nama Syekh Jangkung. Tibalah suatu saat, di mana Sunan Kalijaga memerintahkan kepada Syekh Jangkung untuk bertapa di atas laut. Karena terseret derasnya ombak, tanpa disadari tubuh Syekh Jangkung terombang-ambing di atas laut, hingga sampai ke bagian barat Nusantara, dan terdampar di sebuah kerajaan. Ketika bertemu raja di mana ia terdampar, Syekh Jangkung mengatakan bahwa ia adalah hamba dari kerajaan Mataram, dan berkata agar raja dan seluruh prajurit agar tunduk kepada Mataram. Namun raja tersebut menolak dan memberikan tantangan kepada Syekh Jangkung. Adapun tantangan tersebut, apabila Syekh Jangkung dapat menghitung dengan tepat dan cepat seluruh jumlah prajurit, maka raja akan mengaku tunduk. Dengan secepat kilat Syekh Jangkung pun langsung melesat, dan hitungan jumlah prajurit memang tepat adanya. Melihat kesaktian Syekh Jangkung, membuat raja menjadi ciut nyalinya dan tunduk pada Mataram. Kesaktian Syekh Jangkung, hingga terdengar sampai ke telinga penguasa Mataram, yaitu Sultan Agung. Hingga akhirnya, Sultan Agung mengutus Syekh Jangkung untuk memberantas gerombolan begal yang sangat kejam di Alas Roban, dengan pemimpin bernama Ki Jati yang amat sakti. Pertarungan sengit pun terjadi, antara Syekh Jangkung dan Ki Jati. Dalam pertarungan itu Syekh Jangkung dapat mengalahkan Ki Jati, dan menyuruhnya pergi untuk meninggalkan Alas Roban. Setelah berhasil mengalahkan Ki Jati, dan membuat daerah Alas Roban aman kembali, Sultan Agung pun memberikan penghargaan kepada Syekh Jangkung untuk mempersunting kakaknya yang bernama Retno Jinoli. Setelah menikahi Retno Jinoli, kakak dari Raja Sultan Agung, Syekh Jangkung lebih memilih hidup di pedesaan sebagai petani, dan ia tinggal di sebuah desa yang bernama Lando.
saat akan membajak sawah, Syekh Jangkung berniat membeli 2 ekor kerbau, lalu Syekh Jangkung bertanya kepada beberapa pemuda, apakah ada kerbau yang akan dijual? Beberapa pemuda tersebut, malah menganggap remeh Syekh Jangkung, lantas menunjukkan seekor kerbau yang sudah mati. Lantas Syekh Jangkung pun mengambil air wudhu, kemudian sholat. Setelah selesai sholat, Syekh Jangkung mengusap kepala kerbau tersebut. Semua pemuda yang meremehkan Syekh Jangkung dibuat takjub, karena kerbau itu hidup kembali. Dan akhirnya, semua pemuda itu meminta maaf karena telah menghina dan merendahkan Syekh Jangkung. Di desa Lando inilah, Syekh Jangkung menetap dan mengabdikan seluruh hidupnya. Selain mengajarkan ilmu agama, Syekh Jangkung mengajarkan kepada masyarakat cara bertani. Masyarakat Lando mengenal Syekh Jangkung sebagai orang yang alim, dermawan dan bijaksana hingga akhir hayatnya. Di tempat inilah Syekh Jangkung dimakamkan, lebih tepatnya Desa Lando, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Syekh Jangkung wafat pada tanggal 20 Oktober tahun 1641 Masehi, dan makam beliau selalu ramai dikunjungi para peziarah untuk mengenang jasa beliau terutama dalam syiar Islam. Masyarakat Pati dan Lando pada khususnya selalu mengadakan haul, yaitu pada tanggal 14 sampai 15 di bulan Rajab. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.